Bagaimana nih kok memulai menjadi influencer? Apakah Koko ini awalnya iseng-iseng aja atau memang sudah punya niat nih untuk menjadi influencer? Sebenarnya nggak ada niatan ke arah tuh. Jadi memang awal-awal itu pun saya didorong untuk maju terjun di sosial media ini. Itu gimana untuk ide sendiri tuh kan nggak mudah ya Kok ya? Betul. Apakah ide itu langsung datang dari Koko? Apakah Koko ini udah memiliki tim nih? Sebenarnya kalau tim, saya juga udah punya tim. Oh sudah Jadi punya tim ya, luar untuk, biasa. Videographer, untuk editor. Sebenarnya itu untuk memudahkan saya untuk prosesnya lebih cepat. Untuk secara teknis sendiri, Oke. membuat konten atau video itu bisa menjadi FYP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Busam ID. Kembali lagi bersama saya Ratu Itulah, tentunya dalam podcast Raup Cuan dengan Digital. Dan podcast ini dipersembahkan atas kerjasama Busam ID dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Dan pada siang hari ini saya sudah bersama narasumber yang luar biasa, cukup inspiratif sekali, dan salah satu selebgram atau konten kreator di kota Samarinda yang jujur baru kali ini saya lihat ada di kota Samarinda yang seganteng ini. Langsung saja kita berkenalan. Halo. Halo Kak Michael Chu. Ini jujur first time loh aku jalan-jalan main ke sini. Nah, wajib Waduh. nanti besok-besok main kesini lagi Main sini ya. lagi ya, Oke. proper sekali ini tempat podcastnya. Ya. Nah. Selamat siang, apa kabarnya? Baik, halo ya. Kak Ratu. Nah, kan seperti tadi saya bilang ganteng banget nih ya. Saya mau bingung nih mau manggilnya Mas, Koko, Abang, apa Opa nih? Koko aja ya. Oh, panggil Biar Koko aja. kelihatan Cinanya banget, Cina Oh, banget gitu iya, ya Cina kan? banget ya, Oke. benar. Jadi kayak opa-opa Korea juga nih. Iya. Jadi saya panggilnya Koko aja ya. Boleh. Oke, Koko Jiu. Koko Jiu sih, Koko Michael. Iya, oke. Oke, Koko Michael sehat ya tentunya. Sehat. Saya datang ke podcast Busam ID ini luar biasa. Terima kasih atas waktunya juga. Nah, Koko, kita nih kan mau membahas bagaimana sih menjadi influencer atau selebgram di sosial media yang bisa menghasilkan cuan. Nih otomatis kan Koko Michael juga udah ada di dalam situ ya. Mau tahu dulu nih, tapi sebelum ke situ kita mau sedikit bertanya. Koko, latar belakang Koko ya. Memang asli kota Samarinda kah atau pendatang nih di kota Samarinda? Asli Samarinda. Asli ya. Jadi memang keluarga besar di Samarinda. Gitu. Sekolahnya? Sekolahnya kalau SD dari SDK 3. Oh ya. Nah, terus kalau SMP, SMPK, SMA, SMA Katolik. Oh, Emang SMA Katolik. sekolahnya Katolik semua, tapi saya Buddha. Oh, udah. Iya, benar. Berarti teman-teman Sobat Busam ID yang mungkin udah nggak asing ya, menjadi salah satu alumni SMK Katolik. SMA Katolik. Oh, SMA Katolik. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi. Memang luar biasa narsum saya pada siang hari ini. Oke, kok langsung saja ke topik pembicaraan kita pada Oke, siang hari gimana, ini. gimana? Bagaimana nih kok memulai menjadi influencer? Apakah Koko ini awalnya iseng-iseng aja atau memang sudah punya niat nih untuk menjadi influencer? Oke, jadi pertama-pertama sebenarnya nggak ada niatan ke arah tuh. Jadi memang awal-awal itu pun saya didorong untuk maju terjun di sosial media ini. Nah, jadi pertama saya tipikal orang yang pemalu. Pemalu, nggak bisa ngomong, yang benar-benar kayak orang pada umumnya yang mau masuk ke sosial media itu pasti insecure nih. Iya. Ih, kayaknya nggak bisa nih Introvert ya? bener. Nah, jadi saya nggak berani untuk terjun, tapi untungnya memang mungkin jalan Tuhan kali ya. Jadi kita memang dikasih kesempatan. Saya didorong, saya di chat nih sama salah satu selebgram juga yang menurut aku sangat senior dan menurut aku juga menjadi salah satu perjalanan hidupku yang membuat aku tuh sampai sekarang. Boleh gitu. tuh disebutin tuh. Oke, jadi salah satunya itu Celinda. Celinda, dan itu Iya. juga selebgram yang bisa dibilang Senior ya, cukup inspiratif juga ya Celinda ya. Bener. Jadi memang dari pertama saya di chat sama dia, dia ngomong dengan bahasa Jawanya kan, Ya. kan Celinda kan karakter agak medok gitu medok ya. gitu ya kan. Jadi saya di chat, dia bilang, ayo maju. Saya bingung maju apa ya kan. Ternyata disuruh maju untuk buat konten nih, karena mungkin dia lihat peluang aku. Betul. Kayaknya bisa nih Michael Chu untuk terjun di sosial media. Iya. Akhirnya saya cobalah, saya bilang, saya pertama saya masih tolak. Masih Saya tolak bilang ya.
kayaknya nggak bisa saya ini nggak bisa ngomong. Iya. Maksudnya kalau depan kamera kadang-kadang itu gugup. Betul. Ya kan? Betul. Kadang-kadang bingung mau ngomong apa, kayak gitu kan. Nah, betul. oke. Jadi Celinda udah ngomong seperti itu, terus nggak lama ada teman saya juga satu nih, salah satu teman yang ibaratnya berjasa dalam hidup saya. Jadi selain Celinda ada lagi satu yang memang mengajarkan saya di bidang influencer. Dunia sosial media ini gimana sih? Berarti influencer juga ya? Influencer juga, dan juga dia MC. Saya tahu nih. Siapa tuh? Mas Hatim ya? Iya, benar. Makanya kan saya dekat banget sama Kak Hatim karena memang dia juga salah satu teman yang ibaratnya dari awal sampai sekarang saya juga tetap menjaga hubungan baik sama dia. Karena memang bisa dibilang berjasa buat Koko Michael. Betul, karena tanpa dia saya nggak mungkin sampai sekarang gitu. Koko Michael udah berapa lama nih di media sosial nih yang benar-benar fokus ya? Kalau untuk mulai mungkin udah 4 tahunan. Udah 4 tahunan. Iya, ya? tapi kalau kayak benar-benar fokus kayak terima endorse itu mungkin 2 tahun belakangan ini. 2 tahun belakangan ini. Iya, Kenapa itu? 2 tahun belakangan ini baru memilih untuk fokus nih? Karena pada saat pertama kan kita coba-coba dulu ya kan, betul. karena memang disupport, ya udah ayo maju. Terus juga Kak Hatim juga nge-support kayak gini loh, kamu review nih barang. Kamu karena Celinda juga support, dia bilang cobalah kamu review dulu produknya Cece. Nah, akhirnya cocok ternyata, lama-lama bisa. Terus juga kadang-kadang aku sering jalan berdua sama Kak Hatim, kita tuh terbiasa jadinya. Jadi Kak Hatim biasa sering review, saya pun juga kadang-kadang ternyata begitu. Jadi tuh, keikut gitu ya, jadi terbiasa bener. gitu ya. Jadi memang pepatah berkata bisa karena terbiasa. Benar. Nah oke, Koko sebelumnya mungkin kembali lagi karena saya juga salah satu pengikut Koko di media sosial, khususnya di Instagram ya. Kan Koko memiliki followers kurang lebih 14 ribuan sudah ya Ko ya, dan itu bisa dibilang lumayan ya Ko ya. Nah, dan banyak sekali juga konten-kontennya saya lihat banyak olahraga. Apakah itu menjadi salah satu hobinya Koko Michael juga tuh? Benar. Jadi saya memang tipikal orang yang suka olahraga ya. Jadi hampir setiap hari saya olahraga. Jadi dari gym, terus juga basket, ya kadang-kadang bulu tangkis, kadang-kadang berenang, bola. Jadi memang saya hobi olahraga. Cowok banget gitu. Cowok banget, bener. Biar kan bagus gitu. Jadi di hobi itu apa memang ada yang diseriusin atau enggak kok? Sebenarnya kalau diseriusin mungkin ada satu bidang yang diseriusin. Jadi kayak basket, karena memang saya dari SMP memang basket. Terus juga saya mulai banyak dikenal orang juga di basket. Di basket. Jadi saya pikir kayaknya oke deh kalau aku seriusin. Aku juga buat konten yang mungkin mengedukasi soal basket di sosial media. Luar biasa. Dan ternyata banyak pengikut saya atau juga audiens itu suka dengan konten basket. Jadi dari situ ya udah kalau gitu saya meneruskan hobi saya. Ibaratnya kita buat konten, kita kerja tapi dengan passion. Dengan passion. Benar. Betul. Berarti memang luar biasa ya Ko ya, udah influencer, olahragawan juga, ganteng gitu ya kan, apalagi yang kurang gitu. Betul. Pasangan udah ada kok? Belum ada sementara ini ya kan. Kita sebut bersama ini kali mau kenalan sama Koko Michael ya kan. Oke Ko, mungkin dari pembahasan hobi tadi nih Ko, kita masuk lagi ke dunia influencer ya Ko. Otomatis kan Koko ini bisa dibilang udah banyak endorsement, bener kan? Lumayan lah ya. Lumayan. Jadi mungkin apakah Koko ini punya kriteria sendiri untuk menerima endorse itu dari hobi-hobi saja kah, atau produk-produk yang bisa produk-produk yang hobi-hobinya Koko saja, atau sembarang aja yang penting cuan nih? Sebenarnya kalau dulu karena saya masih belum tahu ya kayak pasar saya itu di mana. Jadi saya biasanya, ini juga tips buat kalian yang mungkin mau memulai untuk menjadi influencer atau juga mau mencoba nih di dunia sosial media. Kalian boleh lakukan apapun yang kalian sukain. Jadi kamu mau review makanan boleh, mau kamu olahraga boleh. Yang lagi rame kan sekarang orang buat konten lari. Benar. Ya kan? Jadi memang kalian lakukan aja sesuai dengan aja passion kalian, karena nanti bakal menjadi brand image kalian di situ. Pada saat kamu lihat kamu suka dengan kontennya dan kamu menikmati, jadi enjoy. Jadi kita kalau misalnya kerja di sosial media itu capek ya. Pasti kan orang kan kadang-kadang ngomong gitu, karena kebanyakan orang
memaksakan atau Betul. juga tidak passion dengan Betul. kerjaan itu. Jadi kalau kalian mau lebih enjoy, lebih nyaman, kalian lakukan aja dulu apapun yang kalian sukain. Kalian buat konten, kalian buat video sebagus-bagusnya. Kalian lihat di situ engagementnya gimana, yang mana yang rame. Ya. Jadi kalau misalkan nih kayak saya, misalkan basket, saya dari mulai review makanan. Ya. Review makanan tuh saya sempat rame juga. Berarti awal-awal mulanya memang dari review makanan Review dulu ya, Ko, makanan, ya? karena review makanan tuh paling simple. Betul. Dan Paling enak juga ya sambil enak. makan gitu ya. Betul, kamu sambil makan, siapa di sini nggak mungkin nggak makan ya kan? Betul, Jadi betul. memang kalian bisa sambil makan, terus juga apalagi sekarang banyak kafe-kafe yang mungkin kalian bisa review atau Ya. foto-foto OOTD. Ya. Kan banyak konten yang mungkin bisa kalian buat, bukan cuman makanan, fashion, olahraga, Ya. traveling, pokoknya banyak deh kayak mungkin apapun yang kalian suka sih Ya. sebenarnya. Dipilih aja salah Dipilih. satunya. Jadi misalkan kalian sudah buat konten nih, oh ternyata aku suka konten olahraga, ya udah coba diseriuskan Ya. buat konten olahraganya, karena memang kalau di sosial media ini kita tuh harus konsisten. Betul. Jadi selain kita menjadi influencer itu kita juga harus konsisten untuk nge-upload, Ya. terus juga konsisten juga kita ngelihat nih audiens kita nih sukanya yang mana. Betul. Pada saat kita sudah ngelihat audiens kita suka dengan konten kita, ya udah coba kita seriusin di situ. Berarti kita harus melihat dulu ya konten mana nih yang banyak viewersnya Bener. gitu ya. Jadi itu yang mungkin bisa lebih diseriusin. Bener. Nah kembali lagi tadi Oke. pertanyaannya belum terjawab nih, Ko. Iya. Untuk endorsement sendiri gimana tuh? Kok ada kriteria kah atau terserah aja yang Oke. masuk yang mana? Jadi kalau saya sih sebenarnya memilih. Memilih. Jadi memang nggak semuanya Oh berarti saya memang nggak semua Koko ambil nggak ya? semua saya ambil untuk sekarang. Betul. Ya kan, yang kira-kira mungkin saya suka, saya ambil. Jadi memang kayak misalkan kayak produk-produk olahraga, kan saya juga suka review produk olahraga nih kayak sepatu, Iya. kayak bola basket, juga jersey. Jadi memang di situ saya fokusin sama fashion. Fashion ya, berarti Iya. pakaian-pakaian. Pakaian, seperti itu. jadi Dan pakaian olahraga tuh bukan brand-brand yang murah loh, Ko. Benar. Berarti Koko ini udah termasuk influencer yang bisa dibilang kelas atas ya, Ko ya. Karena nggak semua, Mudah-mudahan ya. karena nggak semua influencer itu dapat endorse, apalagi olahraga itu kan Benar. brand-brand yang mahal-mahal ya, Ko Ya, ya. kemarin sempat sih di endorse sama kayak Hoops Indonesia, terus juga kayak Foot Locker, terus juga MLB. Nah. Kemarin juga sempat masuk, Luar terus biasa juga tuh. kalau olahraga juga di Elmen. Ya. Saya juga pernah. Elmen, udah pernah Iya, juga ya? udah pernah juga. Jadi ya saya suka sih Suka ya. dengan fashion. Jadi ya udahlah, selain basket saya juga bisa fashion gitu. Iya. Untuk tarifnya gimana tuh, Ko? Waduh, lumayan Apakah lah, Kak. memang Koko udah targetin atau terserah gimana tuh biasanya? Jadi kita biasa sudah punya red card, Kak. Jadi Oh, memang sudah ada red card-nya ya? kita udah punya red card. Biasanya tergantung orangnya mau ngambil yang mana nih. Kan Oh, kita ada gitu. paket-paketnya masing-masing, ada Price juga list-nya sudah ya, ada ya, udah Ko, ya? lengkap. Ah. Jadi ya lumayan lah, Kak. Lumayan lah ya, Iya, cukup betul. lah ya, Ko, ya? Lumayan lah buat isi bensin, ya kan, boleh. buat makan. Bensinnya mau bensin apa dulu nih? Pertamax. Oke, Oke. Ko. Koko ini kan bisa dibilang juga kontennya lumayan banyak ya, Ko, dengan konten yang berbeda-beda ya, temanya berbeda-beda juga. Itu gimana untuk ide sendiri itu kan nggak mudah ya, Ko ya? Betul. Apakah ide itu langsung datang dari Koko? Apakah Koko ini udah memiliki tim nih? Sebenarnya kalau tim, saya juga udah punya tim. Oh, sudah Jadi punya tim ya, luar untuk, biasa. Videographer, untuk editor, sebenarnya itu untuk memudahkan saya untuk prosesnya lebih cepat. Karena kan memang saya nggak bisa kerja sendiri nih. Ya. Saya pikir karena saya udah 3 tahun kerja sendiri, Ya. ternyata peluangnya ada. Coba deh saya coba untuk meng-hire tim Iya. untuk nge-support kerjaan saya gitu. Jadi memang udah punya tim ya, Ko. Luar biasa. Oke, Ko. Dan konten-konten ini juga, Ko ya, targetnya influencer itu adalah FYP. Benar. Nah, untuk Koko sendiri selain Instagram, TikTok ada? TikTok ada. Udah ada berapa video nih, Ko, yang FYP nih, Ko? Kalau di TikTok lumayan banyak ya kalau TikTok yang memang FYP. beda, agak Karena beda dengan IG ya, Ko ya? bener, kalau Instagram sekarang menurut saya Ya. agak susah untuk naik. Jadi kalau kalian yang para pemula mungkin kalian bisa coba di TikTok. Di TikTok Karena di dulu TikTok ya. itu lebih random ya. Maksudnya itu kalau kita buka TikTok pasti Ya. banyak video-video random yang kita tuh tidak berfollowan. Bener. Nah, di situ salah satu peluang mungkin buat kalian yang mau mulai untuk buat konten, coba deh kalian buat konten di TikTok. Iya. Dan sebenarnya tuh ada triknya supaya kalian tuh bisa membuat video kalian tuh FYP atau juga rame
Nah, ini nih yang wajib saya tanya nih ya untuk teman-teman Sobat Busam ID juga nih. Yang mungkin kok baru kan banyak banget nih ya. Kita ini kan biasanya menggunakan sosial media tuh cuman upload foto, ngupload video doang, tapi nggak ada hasilnya tuh. Nah, bagaimana caranya nih kok untuk secara teknis sendiri membuat konten atau video itu bisa menjadi FYP tuh? Bisa teman-teman Sobat Busam ID dengarkan ya, ini karena adalah ilmu. Iya, Oke, silakan. Ini jarang loh saya bisa nge-share di sini. Nah, ini adalah ilmu, benar-benar. Jadi ini kesempatan mungkin buat kalian yang mau belajar jadi influencer. Ya kan? Ya. Atau juga content creator, kalian juga bisa nonton video ini ya, wajib sampai habis. Betul. Ya kan? Jadi tipsnya itu ini untuk Sobat Busam ID. Benar. Oke, jadi pertama sebenarnya mau buat video FYP itu gampang. Kenapa saya bilang gampang? Sebenarnya kita ngelihat video, contoh kita ngelihat video orang, pasti kita melihat dari video yang menarik. Betul. Ya kan? Ya. Nah, itu yang bisa kalian coba buat. Video menarik gimana? Mungkin dari visual, karena yang kita lihat pertama adalah visual. Ya, jadi visual mungkin dari cara pengambilan videonya, terus juga tag videonya, terus juga editing videonya, itu penting sekali. Nah, terus biasanya kalau misalkan kalian mau video kalian FYP, kalian juga harus ngeliatin tren, karena tren di TikTok dan Instagram itu beda. Beda ya. Benar. Jadi kalau di TikTok itu lebih ke banyak musik. Jadi musik apa yang lagi tren, atau juga mungkin joget-jogetan, atau juga sebenarnya lebih ke edukasi juga. Edukasi ya. Karena banyak orang Indonesia atau warga 62 ya, 62 plus 62 ya, betul. Plus 62. Jadi suka melihat konten-konten yang edukasi. Betul. Jadi konten edukasi itu mungkin kalian juga bisa buat, itu sebenarnya konten yang paling simple Tapi banyak viewersnya ya. Iya, karena terkadang ternyata orang nih nggak tahu nih cara buat seperti ini. Sama contohnya, saya kasih lihat contohnya ya. Kayak contoh, saya kan buat konten basket. Saya buat konten misalkan 3 cara dribble basket. Nah, saya ajarin caranya. Nah, di situ orang suka karena nggak semua orang itu bisa. Betul. Jadi mereka masih sebenarnya itu basic aja kan, cuma dribble doang. Ternyata banyak audiensnya karena masih banyak yang pengen belajar. Itu salah satu konten edukasi yang mungkin bisa kalian cobain di TikTok atau juga di Instagram. Nah, terus juga yang kedua itu biasanya yang lucu. Bener, karena orang Indonesia ini udah kayak bosan aja, udah capek kayaknya jadi ya. Kayaknya butuh hiburan gitu ya. Benar. Jadi kalian bisa buat konten yang lucu. Contohnya mungkin kalian buat kayak video-video lucu yang kayak misalkan sama pasangan kah, ya kan? Sama teman-teman. Jadi itu yang menarik. Nah, terus yang ketiga adalah yang relate. Relate. Jadi memang saya buat konten kemarin, ada posting di Instagram saya. Sebenarnya simple aja videonya, itu cuman kayak Day in my life bukan? Enggak. Jadi itu kata-kata. Iya, kata-kata. Jadi kata-katanya itu saya lupa lah kata-kata. Pokoknya itu kayak nge-relate gitu. Itu sampai 4 juta yang views. 4 juta itu di Instagram? Di Instagram. Makanya saya kaget, padahal kontennya cuma satu video tapi kata-katanya mungkin itu relate ya di dunia nyata gitu ya. Benar. Jadi kayak kita agak menyinggung, tapi bukan menyinggung sih, kayak nge-relate yang kadang-kadang teman-teman kita juga merasakan, nih. Jadi kadang-kadang pernah nggak sih kakak kayak misalkan lihat konten orang, terus kayak nge-relate, kakak tag teman kakak. Iya, sering. Dan itu adalah kerjaan kami sekarang. Kakak sekarang ya. Suka repost, betul, kirim-kirim ke teman. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau lihat pasar audiens itu gimana sih? Sebenarnya kita kembali mencerminkan diri kita sendiri. Apa yang kita biasa tuh nge-share ke orang atau kita nge-tag ke orang. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk kita membuat video yang menarik. Iya, dan itu bisa FYP tentunya. FYP, betul. Kalau misalkan FYP itu kan di mana video kalian itu ditonton panjang ya, atau juga sampai selesai terus benar. Juga audiensnya juga ibaratnya aktif. Entah itu nge-tag, entah itu nge-share. Nah, itu sangat berpengaruh sekali untuk video kalian FYP. Iya, betul. Berarti memang harus membuat video-video yang relate ya. Yang menarik. Yang lucu-lucu. Terus juga visual tuh penting nggak? Visual ya, penting banget ya. Karena kita sebagai manusia ini pasti yang kita lihat tuh adalah visual dulu. Betul. Ya kan, visual. Apalagi di sosial media kita lihat.
Pasti, ya kan? pasti, Apa benar. yang menarik? Pasti yang dilihat dulu daripada mendengar. Bener. Pasti. Kadang-kadang kan orang masih ngeliat, ih kayaknya bagus nih. Oh, Iya. ini cakepnya nih. Oh, Iya. ini cantiknya. Nah, Berarti pasti kan harus begitu. memang looking juga ya. Betul. Secara Nggak harus visual. sih sebenarnya, banyak caranya. Banyak Entah caranya, kamu betul. hebat untuk men-style atau juga Mematch. ya kayak fashion kamu. Iya, betul. Itu juga menjadi salah satu gaya tarik. Atau juga mix and match kan. bener. Ya. Terus juga misalkan ada tempat yang bagus nih, kita Ya. gayanya juga bagus. Jadi kayak ih kayaknya keren nih. Keren, Nah, itu juga iya. salah satu visual yang mungkin kalian juga harus pelajarin. Iya, betul. Tinggal tergantung di mana fashion yang kalian suka. Betul Gitu. sekali. Berarti itu adalah salah satu trik dari Koko Michael ya, teman-teman sobat bersama ID bisa kalian tiru untuk biar video-videonya itu dibuat tidak hanya dibuat saja, Iya. karena membuat video itu butuh effort, Betul, betul ya. betul. Jadi sayang banget kalau video-video yang kita buat itu nggak FYP ya kok ya. Benar. Kadang-kadang tuh yang kebanyakan kendala orang lain tuh adalah malu. Malu, bener. Benar, karena memang saya Heeh. di awal untuk membuat konten ini juga malu. Berarti Mungkin ini juga sama kayak kalian semua yang ada Iya. di rumah. Berarti ya Koko kan? tuh juga merasakan hal-hal Pasti. yang seperti itu dulu ya di Benar. awal-awal ya. Kayak malu mungkin, ih dilihat teman, ih kok lebay banget sih Ya, sekarang. betul, Ya kan? betul. Kok misalkan kok pede banget, Ya. terus juga sok ganteng banget. Itu udah pernah saya lewati semua. pernah dilewati Koko Benar. ya? Udah Luar pernah biasa. kayak diomongin, tapi setelah saya udah menjalanin 2-3 tahun ini, Mm-mm. bahkan teman saya yang mungkin yang ngomongin saya sekarang udah berbeda. Udah berbeda ya. Iya, dia udah mungkin tolong dong Ciu. Iya, tolong Ya kan? dong endorse-kan Iya, saya, bener. produk saya Jadi gitu ya, Ko, ya. kita buat kalian yang mau memulai itu nggak perlu malu, nggak perlu sungkan. Kalau menurut aku ya, Iya, betul. selama itu masih halal dan tidak mengganggu orang lain, Benar lakukan. banget, benar banget. Betul, karena saya pun juga, makanya saya kan juga ada tim atau juga ada anggota Ya. anggota yang ibaratnya sekarang saya meng-hire orang-orang yang baru mau menjadi influencer. Oh gitu. Iya, benar. Berarti tuh apa? Koko membuka komunitas Iya, atau seperti apa benar. tuh? Jadi saya membuka komunitas. Ha-ha. Jadi ini terbuka buat umum karena Oke. saya juga ngelihat potensi, apalagi khususnya di Kalimantan Benar, Timur ya. benar, Bentar benar lagi banget, udah ada Ko. IKN. Iya, betul. Kita harus nih membangun anak-anak Kaltim Mm-mm. itu untuk bisa juga nih. Karena menurut saya kerjaan sekarang yang Iya. paling enak adalah menjadi content creator, Betul menjadi ibaratnya influencer atau juga kalian aktif di sosial media lah. Iya, iya, Karena itu kerjaan yang ibaratnya Heeh. tanpa resiko, Betul. tanpa modal, Ya. cuma modal kota, Ya, ya kan? ya. Dan juga memang di tahun belakangan ini usaha yang paling rame adalah bidang jasa. Bidang jasa, Iya, betul banget. jadi mungkin ini juga ya buat kalian semua yang masih ragu nih, Ya. mau untuk belajar menjadi influencer, ayo maju. Kalau kalian misalkan bingung nih arah kemana, kamu juga bisa untuk gabung di komunitas aku. Apa nih nama Namanya komunitasnya, itu Ko? komunitas Content Creator Samarinda. Ya. Iya, Teman-teman sobat nanti- bersama ini bisa ya langsung. biasanya nanti aku ada share di Instagram aku. Jadi kalau kalian belum ada follow, kalian Ya. follow dulu Instagram Wajib aku. follow, Namanya Michael Chu 89. Michael dia Chu biasa- 89, Bener. ya. Jadi dulu memang awal-awal saya membangun komunitas itu dari 5 orang. Ya, dari Saya- 5 orang 5 orang. sampai sekarang berapa? Sampai sekarang udah 46 orang. Wow, Dan luar itu biasa. belum sampai 6 bulan, baru kayak 3 bulan. Baru 3 bulanan Iya, ya. Berarti tapi- itu adalah bukti memang warga-warga Kota Samarinda ini Iya. memang kayaknya sudah mulai tertarik ya kok ya Bener. untuk menjadi Jadi, influencer. Saya memang sebenarnya enggak memaksa orang untuk join, Ya. tapi kalau misal kalian mau, ayo. Ya. Dan ini terbuka buat umum gratis. Jadi Oh, gratis? Gratis. Jadi Luar siapapun biasa. boleh, karena saya pun juga disupport. Oh, Koko juga disupport. Iya, jadi saya disupport. Jadi buat teman-teman semua yang mau memulai, kita bakal kasih produk. Oh, kasih produk. Jadi kita bakal kasih produk di situ. udah kalian gratis, udah dapat gratis, produk. dapat produk, dan kalian juga bisa mendapat jembatan dari saya. Luar Jadi biasa. jembatan dari saya itu misalkan kan kita pasti secara otomatis nih saya Ya. juga bisa membantu kamu untuk dikenalkan ke brand. Oh, iya benar, Gitu. udah punya relasi banyak ya Iya. kok ya pastinya. Karena saya percaya roda Nah. itu berputar. Luar biasa, Karena benar saya itu, kok. saya juga pasti misalkan nih saya ada di sini, Ya. nggak mungkin saya selalu ada di sini. Betul, Jadi saya membutuhkan tim komunitas Tim. saya, ibaratnya saya turun dulu nih Turun sedikit dulu, benar. untuk Untuk bisa bisa naik naik lagi, lagi. benar. Benar banget, benar.
gitu. Oke, Koko Michael, ini kan saya mau tanya nih, ini cukup buat saya penasaran juga ya Ko ya. Konten kreator itu nggak selalu mendapatkan komentar-komentar yang positif. Betul. Justru juga banyak banget konten kreator itu yang mendapatkan komentar yang negatif. Betul. Itu secara psikolog atau mental tuh gimana tuh untuk bisa tetap kekeh untuk membuat konten-konten selanjutnya tuh. Itu Jadi kan gini, nggak mudah tuh kok. Oke. Secara mental. Memang itu banyak juga kendala orang-orang, apalagi yang masih pemula ya. Ya, Jadi betul kayak banget. nggak berani, takut dihujat orang. Ya. Ya, jadi pertama ya kalian juga harus memikirkan konten yang kira-kira yang aman. Ya. Yang aman, yang membuat orang tuh jadi suka sama konten kamu. Karena menurut saya audiens itu tergantung kita. Betul. Tergantung kita yang mengarahkan. Kita mau mengarahkan kontennya kemana. Nanti bakal dapat pasarnya sendiri. Misalnya konten basket nih. Ya. Saya fokusnya konten basket. Jadi yang follow ini rata-rata anak-anak basket. Anak-anak basket, benar. Gitu. Jadi kalian jangan sampai blunder. Ya. Soalnya konten-konten boleh menyinggung, tapi jangan sampai menyebutkan atau juga menyudutkan orang lain. Oh gitu. Berarti nggak boleh nyenggol-nyenggol ya. Cukup Nyenggol-nyenggol. kita fokus sama apa yang pengen kita buat aja. Boleh sih nyenggol-nyenggol, tapi Sedikit. jangan terlalu Jangan sampai ujung jurang ya kan. Ya, akhirnya merugikan kita sendiri. Betul. Jadi itu sih mungkin karena audiens itu bakal ngikutin sendiri. Mungkin kalau awal-awal agak susah. Ya. Jadi kalian memang harus buat konten, harus kalian itu konsisten untuk buat kontennya supaya orang tuh terbiasa sama konten kalian. Jadi kalau konten kalian misalkan konten fashion, ya kan pasti kan dilihat dari penampilannya, baju, benar. terus juga orangnya ini ganteng atau enggak, Ya, itu pasti kan kayak tarik. Benar itu menjadi satu paket ya kok Satu ya. paket, bener. Terus juga orang senang nih sama OOTD kamu, Ya. tempat-tempat kamu, gaya kamu. Nah itu bakal secara otomatis nanti ke depannya orang tuh bakal suka sama konten kamu. Orang-orang yang suka itu yang bakal ngebantu atau juga nge-support kamu. Iya, luar biasa Gitu. ya. Oke, Kok luar biasa penjelasan Koko untuk teman-teman Sobat Busama ID ya. Itu adalah ilmu semua ya Kok ya. Benar. Bukan omong kosong saja, karena memang itu adalah pengalaman yang Koko Michael udah jalanin selama ini. Nah Kok, pertanyaan terakhir nih. Oke. Kokoh di media sosial ini menjadi influencer sudah kurang lebih 4 tahun ya Kok ya. Otomatis itu dibutuhkan effort, dibutuhkan semangat juga. Bagaimana di 4 tahun itu bisa tetap bertahan tuh Kok? Karena semakin hari semakin banyak influencer ya, khususnya di Kota Samarinda. Itu gimana Kok untuk bisa tetap eksis? Sebenarnya yang pasti ya kita harus punya prestasi ya. Jadi prestasi itu yang ngebuat kita juga bertahan. Terus juga yang kedua adalah relasi. Jadi betul. Relasi juga sangat penting karena memang apalagi di Samarinda ini kota yang cukup kecil menurut saya ya. Kayak kemana aja ketemu, pasti ketemu ya kan, betul. ketemu. Nah di situ yang bakal ngebangun kita punya ibaratnya engagement kita, bisnisnya juga jalan di situ. Nah cara untuk mempertahankannya di situ sih. Jadi selain prestasi, kita juga relasi. Itu aja sih kalau menurut saya. Dan juga aktif. Konsisten, benar. Jadi Sobat Busama ID dibutuhkan apa ya untuk tetap eksis itu prestasi, terus relasi, terus dan yang terakhir mungkin kita harus konsisten. Dan itu ada 3 poin yang harus dilakukan ya untuk influencer biar tetap eksis. Oke, Koko Michael, untuk closing statement nih sedikit untuk para mungkin teman-teman Sobat Busama ID yang baru memulai menjadi influencer. Silakan. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang masih malu atau sungkan untuk maju, ini kesempatan kalian untuk bisa maju ya, karena di sini juga kalau kalian bingung bakal aku support juga. Pokoknya jangan sampai kalian itu malu lah untuk maju, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali gitu. Biasa. Itu aja sih. Berarti kesempatan tidak datang 2 kali, silahkan dicoba. Benar, karena tidak ada ruginya ya kan. Betul sekali. Terima kasih Koko Michael, luar biasa. Hari ini perbincangannya siang hari ini sebenarnya waktunya sedikit tapi penuh isi, penuh ilmu. Terima kasih atas waktunya. Siap. Oke Sobat Busama ID, kita sudah di penghujung podcast Raup Cuan dengan Digital, garapan Busama ID bersama Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Ratu Itula dan Michael Jiu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.